itu mereka nangis, Bu. Karena sedih, perbincangan dengan Allah selesai, dialog dengan Allah selesai. Waktu istimewa ngobrolnya kita dengan Allah selesai. Dan menangis meminta dengan sungguh-sungguh agar amalan sholat yang barusan dikerjakan diterima sama Allah. Itulah kenapa kita dianjurkan setiap selesai sholat beristighfar. Betul Ibu? Apa kira-kira manfaatnya? Kenapa habis sholat kok malah disuruh istighfar? Mohon ampun kalau tadi sholatnya ternyata gak khusyuk. Mohon ampun kepada Allah kalau ternyata wudhu kita gak sempurna sehingga membuat sholat kita gak khusyuk. Mohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat tadi raga kita sholat tapi pikiran Pak, kompor belum dimatiin. Benda yang hilang itu ingat saat sholat. Ya Allah lupa belum WA ibu itu ada urusan ini, itu ingatnya lagi sholat. Punya masalah sama orang, kesel, itu muncul dalam sholat Bu. Ketawa lagi sih ibu, pernah berarti. Ini kan saya berdasarkan pengalaman pribadi juga Bu. Jagalah hati saya langsung ibu ya. Astagfirullahaladzim ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Itulah kenapa kita dianjurkan beristighfar setelah selesai sholat. Dan ada amalan yang bisa untuk menambal sholat kita tadi, yaitu sholat-sholat sunnah dan juga zikir ya. Nah sholat-sholat sunnah itu sudah bisa dibangun dari sekarang ya. Kalau misalnya kita di luar bulan Ramadan itu sholat sunnahnya itu nggak rutin ya, nggak rapih gitu ya, subuh zuhurnya badiah doang, qobliyahnya enggak, misalnya maghrib kadang sholat kadang enggak gitu ya, sholat sunnahnya isya apalagi gitu, apalagi ibu yang masih punya anak kecil ya Bu ya. Sholat bisa tenang itu adalah sebuah anugerah betul. Sholat tenang, gak ditangis. Saya yang paling kecil mau 3 tahun Bu, bulan depan Maret ya, mau 3 tahun. Jadi kalau saya sholat gitu ya, dia ikut sholat awalnya. Lama-lama mau kena kita ditarik-tarik, kita sujud dia naik gitu kan. Kata Ustaz Abdul Somad Bu, itu pahalanya berkali-kali lipat Bu. Ya. Apalagi kalau kita bisa tetap khusyuk saat ada bocil gelendotan di sini ya gitu. Terus gimana kalau misalnya kalau Rasulullah kan kalau dinaikin cucunya ya sujudnya jadi lama. Kita bisa Bu. Gerah ya Bu ya, berat. Iya, sampai sahabat itu mengira Rasulullah kok lama banget sujudnya, apa ada wahyu datang atau Rasulullah apa pingsan apa gimana nih. Ternyata ada cucunya lagi naik. Itu Masya Allah. Ya emak-emak itu kan kehidupannya seperti itu ya. Banyak banget iklannya, tapi banyak banget ladang pahalanya Bu. Ya, Masya Allah. Apalagi nanti ketika Ramadan. Saat Ramadan itu pahala luar biasa nih buat emak-emak. Masakin sahur buat orang rumah, masakin iftar buat orang rumah. Sejumlah orang rumahnya 8 orang misalnya, kita dapat pahala puasa 8 orang. Belum kalau ibu-ibu bagi-bagi ke tetangga-tetangga, ke besti-besti, bagiin itu dapat lagi pahalanya Bu. Yang ibu bagikan 1 rantang, gak cuma cukup untuk bestinya, pasti si besti juga punya anak, punya suami. Nah jadi ibu dapat pahala 2 rumah Bu. Ya. Masya Allah. Ya. Maka di bulan Syaban ini ya memang wajar kalau orang beriman itu sudah rindu dengan Ramadan. Rindu dengan apanya? Dengan suasananya, rindu dengan derasnya pahala yang Allah kasih selama bulan Ramadan itu. Karena di luar bulan Ramadan pahalanya B aja, nggak dilipat gandakan kecuali pahala yang tertentu ya, pahala sabar yang tanpa batas, pahala sedekah yang 700 bulir ya. Nah itu Masya Allah. Nah kalau Ramadan nanti kita melakukan ibadah sunnah, pahalanya menjadi pahala ibadah wajib. Ibadah wajib yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan, dilipat gandakan, terserah Allah. Apalagi ibadah puasa.
Kata Rasulullah, ini hadis qudsi ya, Allah yang bilang kullu amalin bani Adam lahu. Semua amalan bani Adam, semua amalan manusia itu untuk dirinya sendiri. Kita sholat untuk kebaikan diri kita, Bu. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Buat kita kan, buat menjaga kita. Sedekah itu tutfi'u an-nar. Kata Rasulullah itu sedekah itu memadamkan api neraka. Ada lagi hadis lain Rasulullah bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Maksudnya apa? Sedekah sedikit saja itu sudah bisa menghalangi api neraka dari kita. Masya Allah, baik ya Bu. Banyak nggak ladang pahala buat kita? Kitanya istiqomah nggak? Mau ngomong iya, tapi kadang-kadang melenceng. Mau ngomong enggak, nauzubillah nggak istiqomah. Jadi jawaban teraman adalah insya Allah. Semoga Allah karuniakan kita istiqomah sampai akhir hayat ya Ibu. Amin. Jadi bulan Syaban ini momen kita bermuhasabah, Bu. Ini poin kedua. Tadi taubat, persiapan untuk Ramadan. Yang kedua adalah muhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Gimana sih Ramadan kita kemarin? Ramadan kita kemarin hatamnya berapa juz, Bu? 5 misalnya. Ya Allah, kemarin cuma hatam